jemaat terkasih di dalam Kristus Tuhan, saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat di tengah pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Hari ini kita ketemu lagi di dalam Kompas Iman, konten pembinaan Hosana bersama saya dengan Salim Marzelia, dengan rekan saya Antonius, dan dengan narasumber kita yaitu saya Karmia Margaret, Evangelis Karmia, yang hari ini akan membantu kita untuk menjawab beberapa pertanyaan, membantu kita untuk menjelaskan tema kita hari ini yaitu tentang Alkitab, atau lebih tepatnya tentang memelintir ayat-ayat di dalam kitab suci. Bukan hal yang baru, mungkin ya kita mendengar hal itu, mungkin bahkan dekat dengan kita, atau mungkin kita sendiri yang melakukan hal itu. Kita sering menggunakan teks-teks di ayat Alkitab itu untuk mendiskreditkan seseorang, untuk mencela seseorang, untuk membenarkan sebuah kesalahan seperti itu. Dan pembelaan itu bisa diri, begitu ya? Iya benar, pembelaan diri. Itu kita bisa sebut dengan memelintir ayat Alkitab. Nah, faktanya nih Cici, di dalam faktanya sebenarnya mungkin nggak sih, atau apakah hal demikian bisa terjadi di dalam gereja? Oke. Iya, ini pertanyaan yang baik dan kita harus lihat dari beberapa aspek gitu ya. Jadi ketika orang itu dikatakan tadi memelintir ayat Alkitab begitu ya, nah kita harus bedakan dulu antara motifnya atau perbuatannya begitu ya, motifnya atau perbuatannya. Nah, yang paling basic yang harus kita sama-sama pahami secara prinsip tentang Alkitab ya, Alkitab itu diberikan Allah kepada kita, umatnya, pribadi, dan juga gereja, komunitas orang percaya, itu tuh untuk Tuhan ngomong kepada kita, untuk Tuhan kasih tahu apa yang Dia mau, apa yang Dia inginkan, untuk Tuhan kasih tahu siapakah Dia. Ya, jadi Tuhan lewat Alkitab memberitahu kita siapakah Dia dan apakah kehendaknya. Nah, ini prinsip begitu ya. Nah, berkaitan dengan pemelintiran ayat-ayat Alkitab ya, misalnya tadi untuk membenarkan diri, menyerang orang lain, atau salah pakai ayat gitu ya. Nah, ini kita harus bedakan motif atau perbuatannya. Ya. Nah, ada orang-orang yang saya tahu di dalam gereja juga semakin banyak baca ayat, jadinya mungkin semakin merasa dirinya lebih rohani. Jadi bisa menyalahkan orang lain begitu ya. Nah, atau dia sengaja mau menyalahkan orang lain pakai ayat Alkitab. Nah, kalau ini kan masalah motif begitu ya. Betul. Dari awal niatnya adalah membenarkan diri dan menyerang orang lain. Ayat Alkitab itu dijadikan alat begitu ya untuk motifnya itu. Nah, kalau seperti ini, maka bagi saya yang diperlukan adalah pertobatan, ya, pertobatan hati, ya, bukan belajar Alkitab lebih banyak. Karena kalau belajar Alkitab lebih banyak, hatinya pada dasarnya jahat, ingin membenarkan diri dan menyerang orang lain, maka semakin banyak belajar ayat, semakin jadikan ayat itu pedang begitu untuk orang lain. Ya, nah ini satu hal. Tetapi ada juga kasus-kasus, ya, orang itu kesan dia kayak pelintir ayat Alkitab, tapi sebenarnya dia nggak ngerti konteks Alkitab. Nah, nggak ngerti konteksnya, jadi dia nggak ngerti dia pakai ayat itu untuk apa. Salah memahami begitu. Salah memahami, salah pakai konteksnya, gitu ya. Nah, mungkin motifnya tidak langsung untuk menjatuhkan orang lain, ya, tapi dia nggak ngerti ayat ini ngomong apa. Nah, kalau seperti itu yang diperlukan adalah belajar, studi, diajarkan, lihat Alkitab berdasarkan konteksnya. Ayat ini ngomongnya untuk apa, seperti itu. Nah, tentu saja kalau di dalam gereja kita bicara lebih kompleks lagi ya, karena sangat banyak orang di dalam gereja. Dua-duanya ini kalau digabung bisa nggak? Bisa. Udah nggak ngerti konteks, terus hatinya jahat lagi. Ada, gitu ya. Nah, maka pembinaan dan penggembalaan saya kira itu harus berjalan bersama. Ya, orang tuh dibentuk hatinya, ditegur kalau salah, dinasihati karakternya, tapi juga diberikan skill untuk belajar firman. Nah, kesenjangan akan terjadi kalau hanya menekankan salah satu. Kalau hanya ngajarin Alkitab aja tanpa penggembalaan, nah itu akan hatinya kan nggak kesentuh. Jadi pengetahuan banyak, senjata banyak, tapi hatinya nggak sentuh. Jadi perang ke orang lain terus begitu. Ya, nah tapi di sisi lain kalau hatinya terus baik gitu ya, hatinya dibina, dibimbing, tapi skillnya tidak punya untuk baca Alkitab, ya jadinya bisa salah-salah pakai ayat. Nah, jadi saya kira ini tugas gereja ya, tugas kita semua, baik itu pembinaan maupun penggembalaan, kita harus jalankan bersama-sama.
Nah, ada satu hal yang menarik kan. Di Alkitab sendiri tuh pernah dikatakan bahwa ada orang yang mengajarkan sesuatu yang salah, yaitu patut dikalungkan batu kilangan dan ditenggelamkan dalam laut. Kan mengerikan ini. Ya. Nah, boleh tolong jelaskan? Ya, oke, baik. Nah, memang di dalam Alkitab, di dalam kekristenan maksud saya, ini perspektif ini tuh sering ada begitu ya. Kalau salah pakai ayat, atau kalau salah mengajar nanti dipakein batu kilangan, dihukum sama Tuhan, dibuang ke dalam laut. Nah, ini ayat seringkali membuat orang nggak mau jadi guru sekolah minggu. Takut salah ngajar. Jadi saya sering mendekati orang begitu ya, ayo jadi guru sekolah minggu, jangan nanti saya dipakein batu kilangan. Ini yang merasa seperti itu gitu ya. Nah, mari kita buka deh ayatnya untuk kita lihat konteksnya ya. Ini salah satu latihan membaca Alkitab dengan benar. Matius pasal 18 ayat 6 dan 7. Saya bacakan ya, Matius 18 ayat 6 dan 7. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, jadi ayat ini itu sebenarnya bicara soal penyesatan, ya. Nah, di dalam penyesatan, bagaimana caranya kita menyesatkan? Yang disebut penyesatan itu apa? Penyesatan itu kan adalah membawa orang dari seharusnya mengenal Tuhan, tapi jadinya nggak mengenal Tuhan. Jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan, jadi salah begitu ya. Jadi harusnya diarahkan ke jalan Tuhan, tapi akhirnya tidak ke jalan Tuhan. Nah, itu kan penyesatan, ya. Tapi orang yang tersesat itu kadang bisa ngerasa jalan yang salah itu benar. Benar. Nah, jadi itu penyesatan begitu ya. Jadi harusnya ke jalan Tuhan, tapi dia bukan ke jalan Tuhan, ke jalan yang salah. Tapi seolah-olah ini jalan yang benar gitu. Nah, akhirnya itu disebut orangnya sesat begitu ya. Nah, penyesatan itu terjadi lewat berbagai cara. Salah satunya memang mengajarkan firman dengan keliru. Itu bisa. Tapi ayat ini tidak secara langsung berkata bahwa kalau kita ngajar firman dengan salah, nanti dihukum, kasih batu kilangan, ditenggelamkan ke dalam laut. Ya, enggak langsung ngomong begitu. Nah, ini maksudnya apa? Mari kita sama-sama renungkan pelan-pelan ya. Jadi begini, kitab suci itu di satu taraf tertentu, dia itu jelas ya, maknanya itu clear. Begitu kita baca, kita akan ngerti. Begitu kita lihat konteksnya, kita lihat bahasanya, kita studi dengan serius, kita akan dapat, oh makna yang sebenarnya tuh ini. Itu kita akan ngerti. Tapi di sisi lain, karena kitab suci ini tulisan Allah, ya, bukan hanya tulisan manusia, memang ditulis oleh manusia, tetapi dia juga ditulis oleh Allah sendiri, Roh Kudus, menuntun, ya, penulis manusia. Maka dia punya makna yang sangat dalam sekali, yang tidak bisa ditangkap 100% sama otak kita yang terbatas. Nah, sedalam apapun kita belajar, saya yakin kita nggak akan bisa menjamin diri, saya udah 100% menguasain semua Alkitab, pasti saya nggak akan salah. Nggak bisa. Ya. Bahkan hamba Tuhan seperti kami, di hadapan Alkitab, itu masih ada misteri-misteri yang dalam, yang kami nggak bisa juga jelaskan 100%, yang bisa nggak satu penafsiran kami tiba-tiba salah, lalu kemudian harus memperbaikinya di waktu lain. Mungkin ya, karena ada paradoks ini ya, ada kejelasan kitab suci, tapi juga misteri kitab suci. Ya. Nah, yang disebut mengajar salah, lalu dikasihkan batu kilangan, itu kan kalau dia melakukan penyesatan. Emang motifnya tuh menyesatkan begitu ya? Maksudnya bukan apa? tanpa tidak sengaja, bukan kan? Melakukan penyesatan. Memang mau menyesatkan orang, bisa jadi juga memang karena kurang skill juga sih, seperti tadi kita bahas ya. Kurang pemahaman, tidak belajar dengan baik, dan merasa ini pokoknya saya paling benar, orang harus ikut saya, tanpa sadar dia jadi sesat begitu. Nah, penyesatan ini yang dikutuk Tuhan. Ya, penyesatan ini. Bahkan kalau dalam konteks Injil, itu di situ tadi kita baca Matius dan juga nanti ada di Markus, ada di Lukas. Sebenarnya ayat ini diucapkan Yesus ketika ada anak-anak mau datang kepada Yesus. Ya, lalu orang-orang itu tolak gitu. Orang-orang itu bilang jangan datang kepada Yesus. Lalu Tuhan bilang jangan halang-halangi orang datang kepadaku. Nah, itu bisa juga kita tafsirkan sebagai penyesatan, menghalangi orang yang sederhana datang pada Tuhan. Ya, nah, studi Alkitab itu tidak akan pernah selesai. Jadi studi Alkitab itu orang itu harus selalu membuka dirinya untuk dikoreksi terus oleh Alkitab itu sendiri.
Ya, misalnya saya khotbah minggu lalu, saya merasa saya udah persiapan dengan baik, belajar dengan baik. Waktu saya belajar lagi beberapa tahun kemudian, ternyata ada yang lebih dalam. Ternyata waktu itu saya kurang. Ya, nah saya boleh tambahkan, saya boleh perbaiki. Nah, apakah saya akan dijatuhkan ke dalam laut pakai batu kilangan karena yang waktu itu kurang? Kan enggak, gitu ya. Tuhan menghargai proses saya. Nah, tetapi yang perlu kita jaga adalah kesadaran bahwa saya tidak menyesatkan orang. Tidak bertujuan menyesatkan, itu ya. Saya mau belajar firman baik-baik untuk mengerti apa yang Tuhan mau dan saya ajarkan dengan baik. Bagus sekali. Nah, jadi kita yang tidak sempurna, apalagi yang mau jadi guru psikologi, jangan takut ya. Jangan takut. Iya, nggak usah takut. Itu proses belajar begitu ya. Nggak akan langsung dibunuh sama Tuhan pakai batu kilangan. Kalau misalnya salah mengajar, kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Jelas sekali penjelasannya. Jelas sekali. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih Kak. Pertanyaan yang saya juga baru terpikir ini. Dalam film-film yang suka kita tonton gitu, terkhusus film horor, banyak sekali kita melihat orang-orang yang mengusir roh-roh jahat menggunakan ayat-ayat di kitab suci kepercayaan lain. Nah, sebenarnya kalau misalnya di Alkitab tuh ada nggak sih ayat-ayat yang memang dipergunakan untuk mengusir roh jahat? Khusus gitu. Gitu. Kayak di film-film. Ya. Oke, baik. Pada prinsipnya kita di dalam kekristenan percaya bahwa Alkitab itu bukan jimat. Ya, Alkitab itu bukan mantra. Jadi Alkitab itu satu sisi memang dia adalah perkataan Allah sepenuhnya. Roh Kudus mengilhamkan para penulis. Tapi di sisi lain Alkitab itu juga tulisan manusia sepenuhnya. Ya. Daud, kemudian juga Musa, Paulus itu tidak didikte sama Tuhan atau kemudian dia tiba-tiba trans, nggak sadar loh tangannya nulis sendiri begitu ya, enggak. Ya, mereka mikir, mereka pilih kata-kata yang mereka suka, yang berdasarkan latar belakang mereka. Coba bandingkan di dalam Mazmur itu kan 150 pasar ya. Ada lagunya karangan Daud, ada karangan Asaf. Perhatikan cara ngomongnya lain. Berbeda. Ya, surat Paulus sama surat Petrus, ya cara ngomongnya lain. Ya karena apa? Ya karena yang nulis lain. Sama seperti kalau kita baca WA, kita tahu si A balasnya pendek-pendek. Ini balasnya gayanya formal, tidak ada singkatan dan sebagainya. Tiap orang punya cara menulis yang beda-beda. Jadi kita lihat di sini ya, bahwa kitab suci itu juga buku yang ditulis oleh manusia gitu ya. Natural aja begitu, apa adanya. Nah, jadi dia bukan mantra. Nah, jadi kita tidak menerima penggunaan ayat-ayat Alkitab itu untuk maksud-maksud yang magis seperti itu. Ya misalnya mengusir roh jahat atau juga misalnya cari jodoh lalu pakai ayat yang dilafalkan. Enggak juga begitu ya. Mau berhasil di dalam ujian misalnya pakai ayat-ayat. Enggak juga. Ya, kita tidak melakukan seperti itu. Nah, masalah hal peperangan rohani misalnya kayak pengusiran setan begitu. Kita percaya satu hal, bahwa apa? Roh Kudus yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh dunia ini. Ya, apalagi roh jahat. Nah, itu keyakinan kita. Kita aman di dalam Kristus. Roh Kudus di dalam kita itu lebih besar. Nah, kita mengusir setan dengan nama Yesus. Ya, kita bisa melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya kalimat itu ada di dalam Alkitab, mungkin nggak? Mungkin aja. Ya, di dalam Kisah Rasul tuh ada catatan-catatan rasul-rasul mengusir setan dengan nama Yesus. Ya. Tapi kita kan bukan semata-mata comot ayat itu untuk pakai. Bukan. Ya. Tapi kita berpatokan pada kebenaran teologis itu, mengusir roh jahat dengan nama Yesus. Dan itu ternyata dilakukan oleh para rasul dan dicatat dalam Alkitab. Nah, jadi kita pada prinsipnya tidak menggunakan ayat-ayat untuk kepentingan magis seperti ini. Ya, yang mau saya tekankan adalah kitab suci diberikan Allah kepada kita untuk mengenal Allah dan kehendaknya. Nah, ini hal yang harus sama-sama kita pahami. Cukup jelas sekali, menarik. Cukup jelas sekali. Terima kasih Evangelis Karmia atas penjelasannya di Kompas hari ini. Semoga kita semua semakin memahami akan firman Tuhan dan semakin mendalaminya. Sampai jumpa di Kompas Iman berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih.